Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-158. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Empu Sodo berhenti sejenak. Dicobanya sekali lagi menggerakkan bagian-bagian dari tubuhnya. Meskipun betapa rasa sakit menyengat-nyengat dadanya, namun ia telah berhasil menggeliat sedikit. Tetapi sejenak kemudian terdengar orang tua itu mengeluh pendek. "Jangan bergerak terlampau banyak," cegah Empu Gandring. Bagaimanapun juga ia seakan-akan dapat merasakan betapa sakitnya penderitaan Empu Sodo saat itu. Empu Sodo menarik nafas dalam-dalam. Dicobanya untuk meraba sorot mata Empu Gandring. Perasaan apakah yang kira-kira terpancar dari sorot matanya itu? Namun sementara itu cahaya kemerah-merahan di langit menjadi semakin lama semakin terang. Ujung Gunung Kawi tampak seperti segumpal bara raksasa yang menyala memanasi langit. Semakin lama cahaya kemerah-merahan itu menjadi semburat kuning, semakin terang dan semakin terang. Matahari pun kemudian mulai menampakkan dirinya di balik dedaunan di arah timur. "Lukamu parah, Empu," berkata Empu Gandring. "Tetapi maaf, aku memerlukan Mahesa Agni. Aku terpaksa bertanya kepadamu. Karena itu, supaya aku tidak mengganggumu, katakan kemana kuda sempana itu pergi." "Sudah aku katakan, Empu," jawab Empu Sodo. "Aku tidak lagi dapat menguasai muridku, dan aku mengerti bahwa kau tidak akan mudah mempercayai kata-kataku. Apalagi kalau aku katakan bahwa aku pun sedang berusaha untuk membebaskan Mahesa Agni dari tangan Kebu Sindet, Wongsari Empat dan kuda sempana, bukan karena aku masih dibakar nafsu untuk menguasai anak muda itu dengan maksud yang jahat." Empu Gandring mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling dilihatnya wajah Ken Arok berkerut-merut. Tetapi sebelum Ken Arok mengucapkan sesuatu, Empu Gandring telah mendahuluinya. Kau agaknya ingin mempersulit dirimu sendiri. Aku dapat menolongmu, menyerahkan kau kepada seseorang di jalan yang akan aku lalui, supaya kau dirawatnya. Dan aku untuk seterusnya tidak akan mengganggumu apabila kau segera mengatakan di mana Mahesa Agni. Bukankah kau akan segera bebas dari pertanyaan-pertanyaanku yang barangkali sama sekali tidak menyenangkanmu ini? Empu Sodo menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa amat sulitlah baginya untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Keadaan telah menjadi kalut dan banyak hal terjadi bersimpang siur. Dengan demikian maka pedih luka di dada Empu Sodo itu rasa-rasanya menjadi bertambah pedih. Ternyata ia telah kehilangan jalan untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun sekali lagi disadarinya bahwa bukan salah Empu Gandring apabila orang itu sudah tidak lagi sanggup mempercayainya. Perkelahian yang terjadi antara dirinya melawan Kebu Sindet dan Wongsari Empat itu bagi Empu Gandring adalah tidak lebih dari perkelahian para perampok yang berselisih dalam pembagian hasil rampokannya. Karena Empu Sodo tidak segera menjawab,
Maka Empu Gandring pun kemudian mendesaknya. "Bagaimana Empu? Aku ingin semuanya cepat selesai. Kalau mungkin segalanya dapat selesai dengan baik. Membatasi sekecil-kecilnya segala macam luapan dendam dan kebencian. Kalau kau bersedia menolongku Empu, maka untuk seterusnya kita tidak akan mengalami kesulitan. Sebab kita tidak menaburkan benih-benih dendam yang dapat tumbuh dan berbuah kelak dengan lebatnya. Setiap persoalan yang sekecil-kecilnya akan dapat menjadi pupuk yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan dendam itu. Bagi kita Empu, bagi orang tua-tua, seandainya hati kita akan hangus sekalipun dibakar oleh dendam dan kebencian, maka akibatnya tidak akan terlampau lama. Sebab umur-umur kita pun tidak akan terlampau lama pula. Tetapi apabila anak-anak kita, murid-murid kita telah dibakar pula oleh dendam dan kebencian, maka akibatnya akan sangat panjang dan jauh." Ketika Empu Gandring berhenti sejenak, maka terdengar Empu Sodo menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali, seakan-akan dilepaskannya segala macam perasaan yang menyumbat dadanya, tetapi ia tidak mengucapkan kata-kata. "Bagaimana Empu? Apakah Empu bersedia menolong aku?" desis Empu Gandring. Empu Sodo telah hampir menjadi putus asa karenanya, meskipun demikian dicobanya untuk menjawab sejujurnya. "Empu Gandring, aku tidak dapat berkata lain bahwa sepengetahuanku, Mahesa Agni itu pasti dibawa ke kemundungan oleh kuda sempana." "Oh," Empu Gandring menyeka peluh yang membasahi keningnya. Ketika ia melihat Ken Arok bergeser maju, maka anak muda yang hampir kehilangan kesabaran itu digamitnya. "Tunggulah, Nger," berkata Empu Gandring. Empu Sodo kini sekali lagi mencoba memandangi wajah Ken Arok. Wajah seorang anak muda yang tampan dan berwibawa. Seorang anak muda yang memancarkan keteguhan dan kemampuan yang melampaui anak-anak sebayanya. Empu Gandring kemudian bergeser maju sambil berkata, "Empu, kenapa kau masih saja berusaha mengingkari muridmu?" "Empu Gandring," akhirnya Empu Sodo berkata dengan nada yang dalam dan mata yang suram, "Maafkan aku Empu, aku tidak tahu apalagi yang harus aku katakan. Itulah yang aku ketahui, kalau kau sayang akan kemenakanmu, kau sebaiknya segera menyusulnya ke kemundungan. Tetapi sekali lagi, aku katakan bahwa aku sadar kau tidak akan mudah mempercayai aku." "Empu Sodo," berkata Empu Gandring, "sebenarnya tanpa kau beritahu pun aku akan dapat mencarinya, meskipun aku memerlukan waktu lebih panjang. Tetapi dengan demikian aku berangkat dengan kemarahan di dalam dadaku. Kalau aku bertemu dengan muridmu, maka kemarahan itu akan seperti minyak yang tersentuh api. Mungkin aku akan kehilangan pengamatan diri, dan mungkin aku akan berbuat sesuatu yang tidak kau inginkan atas muridmu itu. Tetapi kalau aku berangkat dengan hati yang sejuk, maka akibatnya pun pasti akan berbeda." Hati Empu Sodo serasa disentuh dengan tajam sembilu. Sekali lagi ia berdesah dan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi orang tua itu hampir-hampir menjadi berputus asa. Ia tidak melihat kemungkinan lagi untuk mendapatkan kepercayaan dari Empu Gandring. Dan Empu Gandring itu berkata pula, "Pertimbangkan Empu, supaya aku tetap dalam kesadaran bahwa tidak seharusnya aku menanam benih dendam di hati orang lain, tetapi kau pun harus membantuku." Empu Sodo mengeluh, "Hukuman ini terlampau berat bagiku. Barangkali lebih baik apabila aku mati karena dadaku hancur oleh tangan Wong Sarimpat." "Tidak Empu,
Sebenarnya kau dapat menghindari hukuman ini. Kau dapat melepaskan dirimu dari perasaan bersalah yang selalu mengejarmu. Tetapi agaknya kau tidak bersedia. Agaknya kau akan membawa rahasia itu sampai saat terakhir. Namun rahasia itu akan menyumbat jalanmu, Empu. Dan kau akan menderita di saat-saat terakhir. Bukan saja penderitaan badaniah, tetapi juga ruhaniah. Empu Soto berdesah. Semoga Yang Maha Agung melihat isi dadaku. Di saat-saat aku mencoba mengurangi beban perasaanku, maka aku dihadapkan pada keadaan seperti ini. Tetapi Empu Gandring, aku sudah rela. Aku sudah ikhlas. Apa saja yang akan terjadi atas diriku, aku ikhlas menerima segala hinaan, ketidakpercayaan dan kecurigaan ini. Aku telah pasrah diri dalam segala keadaan kepada sumber hidupku. Perasaan adalah kelengkapan dari sentuhan lahiriah. Kalau aku kini mengalami penderitaan badani dan siksaan perasaan, maka itu pun aku ikhlaskan pula. Karena aku percaya bahwa ada yang melihat keadaanku dan hakikat dari pendirianku, batinku. Dan inilah yang tidak kau ketahui dan kau lihat, Empu Gandring. Sebab tangkapan pandanganmu sangat terbatas pada tangkapan pandangan lahir semata-mata. Empu Gandring terdiam sejenak. Ia adalah seorang yang telah menelan pengalaman tiada taranya di sepanjang perjalanan hidupnya. Tetapi ia masih mengangguk-anggukan kepalanya mendengar kata-kata Empu Soto itu. Bahkan ia menjadi heran bahwa Empu Soto yang selama hidupnya berada dalam kesesatan itu mampu menyimpan pendirian yang demikian, dan bahwa pendirian itu demikian teguhnya terpancang di hatinya. Empu Gandring bukanlah seorang yang hanya melihat dengan mata kepalanya saja. Empu Gandring adalah seorang yang selalu menjajaki setiap persoalan sampai sedalam-dalamnya. Ia mampu menyelaminya. Namun kali ini Empu Soto berkata kepadanya bahwa tangkapan pandangan matanya hanya terbatas pada tangkapan pandangan lahir semata-mata. Itulah sebabnya maka Empu Gandring mencoba sekali lagi melihat apa yang telah terjadi. Namun ia tidak menemukan sesuatu yang baru pada dirinya maupun pada peristiwa yang dihadapinya. Persoalan itu adalah persoalan yang tampak jelas, persoalan yang kasat mata dari setiap bagiannya. Maka untuk sejenak mereka seakan-akan terbungkam. Empu Gandring masih berjongkok di samping Empu Soto sambil mencoba merenungkan kata-kata orang yang sedang terluka itu. Bahkan Ken Arok yang masih muda itu pun termenung pula. Tetapi Empu Gandring masih saja diliputi oleh keraguan-raguan. Ia melihat suatu pertentangan yang sulit untuk dimengerti. Menurut penglihatan dan perhitungannya, maka Empu Soto telah dengan sengaja menyembunyikan Mahesa Agni. Dengan sengaja menyuruh kuda sempana melarikan Mahesa Agni. Tetapi menilik sikap, pembicaraan dan ketenangan Empu Soto, bahkan sikap pasrahnya, maka seakan-akan ia harus mempercayai setiap ucapan orang tua itu. Demikianlah, maka ketika orang itu hanyut dalam arus angan-angan masing-masing. Sementara itu cahaya matahari telah jatuh ke atas tubuh-tubuh mereka, ke atas pategalan yang kering dan ke atas daun-daun liar yang kekuning-kuningan. Lama-lama terdengar burung-burung liar mengeluh karena sarang-sarang mereka pun serasa menjadi gersang. Daun-daun yang melindunginya satu-satu berguguran di tanah karena sentuhan angin yang betapa lembutnya. Tiba-tiba kesepian itu dipecahkan oleh suara Empu Soto yang menghentak. "Hei, Empu Gandring, apakah Mahesa Agni itu benar kemenakanmu?"
Empu Gandring memandangi wajah Empu Soto dengan curiga. "Apakah kau tidak percaya?" "Bukan, Empu. Bukan maksudku untuk tidak percaya. Tetapi justru karena aku ingin mendapat kepercayaanmu. Aku ingin kata-kataku yang telah aku ucapkan itu dapat kau mengerti dan kau percaya, supaya kau tidak terlambat mendapatkan Mahesa Agni. Kalau aku nanti mampu berdiri dan berjalan, aku pun segera akan menyusulnya sampai ke ujung dunia sekalipun." Empu Gandring mengerutkan keningnya, namun keraguan-raguannya itu masih mencekam dadanya. "Aku tahu bahwa kau masih tetap ragu-ragu, Empu," berkata Empu Soto. "Dan aku pun tahu hanya orang-orang yang belum mengenal masa lampau Empu Soto sajalah yang segera dapat mempercayai kata-kataku. Tetapi seperti apa yang aku katakan, bahwa kadang-kadang yang terjadi bukanlah sekedar yang tampak. Ada sesuatu yang terjadi di dalam hatiku, sehingga aku telah berbuat sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang lain, seperti orang lain itu tidak mengerti dan tidak melihat apa yang telah terjadi di dalam hatiku itu. Sebab yang terjadi itu tidak dapat sekedar dilihat dengan mata wadak." Empu Gandring tidak menyahut dan dibiarkan Empu Soto berkata lebih lanjut. "Empu Gandring, kalau Mahesa Agni itu kemenakanmu, apakah kau mengenal seorang perempuan yang bernama Jun Rumanti?" Dada Empu Gandring berdesir mendengar pertanyaan itu. Namun bahkan sejenak ia terdiam membeku. Pertanyaan Empu Soto itu sama sekali tidak diduga-duganya. Dan yang semakin mengherankannya, dari mana Empu Soto pernah mendengar nama Jun Rumanti? Karena Empu Gandring tidak segera menjawab, maka Empu Soto bertanya pula. "Bagaimana, Empu? Apakah kau mengenalnya?" Perlahan-lahan penuh kebimbangan Empu Gandring menganggukkan kepalanya. Dengan nada datar ia menjawab, "Iya, Empu, aku mengenalnya." "Jawabmu hambar, Empu. Aku ingin mengetahui yang sebenarnya. Apakah kau mengenal nama itu?" Debar di dalam dada Empu Gandring terasa semakin cepat, tetapi ia pun kemudian ingin mengetahui apakah maksud Empu Soto dengan menyebut nama itu. Karena itu maka jawabnya, "Baiklah, aku akan menjawab dengan mantap, Empu. Jun Rumanti adalah adikku, Ibu Mahesa Agni. Kau puas? Tetapi sekarang akulah yang bertanya. Dari mana kau mengenal nama itu? Dan dari mana kau mendengarnya? Apa pula maksudmu dengan menyebut nama itu?" "Nama itu mempunyai suatu kesan tersendiri di dalam hatiku, Empu. Aku mengenal Jun Rumanti dahulu sebagai seorang gadis. Tetapi aku tidak pernah mendengar daripadanya, sadar atau tidak sadar, bahwa ia mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Empu Gandring dari Lulumbang." "Kapan kau mengenal Jun Rumanti?" bertanya Empu Gandring. "Sebelum ia kawin dan mempunyai seorang anak yang ternyata bernama Mahesa Agni." Empu Gandring mengerutkan keningnya. Lama-lamat ia teringat cerita tentang Jun Rumanti pada masa gadisnya. Meskipun anak itu sendiri tidak pernah berkata kepadanya atau mengadukan kesulitan-kesulitannya kepadanya, bahkan sepeninggal suaminya, gadis itu seakan-akan telah menghilang. Namun kisah tentang gadis itu memang pernah didengarnya dari orang lain. Tetapi itu telah terjadi puluhan tahun yang lampau, pada saat Mahesa Agni belum lahir sedekat-dekatnya, pada saat Mahesa Agni hilang, dibawa oleh ayahnya. Dan di antara kisah itu, sama sekali tidak pernah dijumpainya nama Empu Soto. Namun keduanya memang belum pernah saling mengenal pada saat itu.
baik orangnya maupun namanya, seperti Empu Soto, maka Empu Gandring pun pada saat mudanya masih belum mempergunakan nama itu. Empu Gandring, berkata Empu Soto, kalau Jun Rumanti itu dahulu pernah menyebut namamu, maka keadaan Mahesa Agni, setidak-tidaknya hubungan di antara kita tidak akan menjadi sejelek ini. Apakah hubunganmu dengan Jun Rumanti, Empu? Empu Soto menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ia bertanya, apakah pada masa gadisnya kau mempergunakan nama lain, Empu? Empu Gandring menggeleng. Iya, Empu. Namaku pada waktu itu adalah Basunala. Oh, jadi kaukah itu? Empu Soto terperanjat. Apakah kau pernah mengenal nama itu? Baru namanya, tetapi aku belum pernah mengenal orang yang bernama Nala. Seperti kau pasti juga belum pernah mengenal seorang anak muda yang saat itu bernama Pramuntoko. Wajah Empu Gandring tiba-tiba menjadi berkerut-merut. Tanpa sesadarnya ia bertanya, apakah hubunganmu dengan anak itu? Hubungan itu terlampau erat, Empu. Bahkan tak dapat dipisahkan. Pramuntoko itu adalah Empu Soto. Seperti Basunala itu, kemudian bernama Empu Gandring. Jadi, kaukah anak muda yang saat itu pergi merantau dan ketika ia kembali ditemuinya Jun Rumanti telah bersuami dan beranak seorang laki-laki dan kau mempergunakan nama itu? Iya. Lalu laki-laki itu pergi pula membawa luka di hatinya. Iya. Oh, jadi saat itu Pramuntoko pergi meninggalkan Jun Rumanti dengan dendam yang mengeram di dadanya. Sehingga dendam ini kemudian melimpah kepada anak laki-lakinya yang bernama Mahesa Agni. Kau salah, Empu. Seperti Jun Rumanti, mula-mula salah pula menyangka aku berbuat demikian. Justru setelah aku tahu bahwa Mahesa Agni itu adalah anak Jun Rumanti, seakan-akan aku menemukan sesuatu yang tidak wajar pada diriku. Selain itu, pengalamanku dalam hubungan dengan Kebu Sindet dan Wong Sarimpat telah memberi pula aku kesadaran bahwa aku akhirnya harus melepaskan diri dari kesesatan ini. Meskipun semula aku hanya ingin mencuci tangan supaya aku tidak tersangkut dalam kejahatan hilangnya Mahesa Agni. Empu Gandring memandangi Empu Soto yang terbaring itu dengan wajah yang tegang. Ketika ia berpaling, maka dengan sungguh-sungguh Ken Arok pun sedang mendengarkan cerita Empu Soto itu. Meskipun anak muda itu tidak mengenal ujung pangkal dari cerita itu, namun dengan demikian maka cerita itu telah sangat menarik baginya. Cerita tentang Mahesa Agni dan peristiwa-peristiwa yang mendahulunya. Dengan singkat Empu Soto mencoba menceritakan apa yang pernah terjadi atas dirinya di Kemundungan, tentang meninggalnya seorang muridnya dan tentang dirinya sendiri yang hampir mati pula. Kemudian usahanya memasuki istana dan bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Jun Rumanti. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Terasa dalam nada dan tekanan kata-katanya bahwa Empu Soto itu berkata dengan jujur, sehingga tak ada alasan baginya untuk tidak mempercayainya. Sedang Ken Arok lagi sibuk membayangkan perempuan yang manakah di dalam istana Ken Dedes yang kira-kira bernama Jun Rumanti itu. Tetapi Ken Arok itu tidak berhasil menemukannya. Empu Soto sama sekali tidak menyebut-nyebut bahwa perempuan itu adalah emban kinasih dari putri bakal permaisuri. Tetapi hal itu kemudian sama sekali tidak dianggap penting oleh Ken Arok.
Sekali lagi mereka dicekam oleh angan-angan masing-masing yang membubung tinggi ke udara. Ken Arok yang muda itu tunduk termenung seperti orang yang sedang memperhatikan sesuatu di atas tanah di bawah kakinya. Sedang Empu Gandring kini duduk di tanah sambil memandangi tempat di kejauhan. Sementara itu, Empu Sodo yang berbaring diam mengerutkan keningnya beberapa kali. Tiba-tiba hampir bersamaan Empu Gandring dan Empu Sodo itu tertawa pendek sehingga Ken Arok terperanjat karenanya. Apakah yang mereka tertawakan? Hehehe, Empu Gandring. Empu Sodo itu berdesis. Aneh sekali, kenapa kau menyebut namamu di masa kanak-kanak dengan nama Basunala? Apakah itu memang namamu? Hehehe, iya, Jun Rumanti mengenal namaku Basunala. Aku mengenal nama itu, Empu, Basunala. Tetapi aneh, aku sangka Basunala bukanlah anak yang bernama Wijang. Empu Gandring pun tertawa perlahan-lahan. Ia menarik nafas dalam-dalam. Masa kanak-kanak yang aneh? Wijang adalah nama yang diberikan kepadaku di tempat pengengeran. Karena sejak anak-anak aku tidak tinggal bersama keluargaku, yang kemudian aku diambilnya menjadi murid. Tetapi bagaimana bisa aku mengenal kau yang di masa itu mempergunakan nama lain pula, Empu? Bukankah kau menyebut namamu Talam? Itu adalah namaku yang sebenarnya. Tetapi terhadap seorang gadis aku ingin namaku agak menjadi baik. Karena itulah aku memperkenalkan diriku kepada Jun Rumanti dengan nama Pramuntoko dari Ngarang. Keduanya mengangguk-angguk perlahan-lahan. Hubungan keduanya adalah hubungan yang sangat aneh. Mereka mengenal yang satu atas yang lain dalam keadaan yang agak kalut. Ternyata hubungan yang demikian itu kini menumbuhkan suatu kenangan yang aneh. Mereka mengenal yang satu dengan yang lain dengan nama-nama mereka masing-masing. Dan mereka pernah mendengar nama-nama yang lain pula. Tetapi mereka merasa belum pernah mengenal orangnya pada saat mereka meningkat dewasa. Kalau aku tahu bahwa Jun Rumanti itu adik seorang yang bernama Wijang, maka aku akan segera tahu bahwa kau adalah Paman Mahesa Agni, Empu. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, aku sangka bahwa Empu Sodo itu hanya sekedar gelar yang dipergunakan oleh seorang yang bernama Talam. Ternyata Empu Sodo itu adalah Pramuntoko pula. Akhirnya kita bertemu dalam keadaan ini, Empu. Pertemuan yang lebih baik dari pertemuan kita di Padang Karautan dahulu. Sekarang kita menjadi lebih banyak mengetahui tentang diri kita masing-masing. Mungkin kau menganggap bahwa aku memang tidak jujur sejak aku meningkat dewasa. Ternyata aku telah mencoba menaikkan nilai harga diriku dengan menipu adikmu, membuat sebuah nama yang aku anggap lebih baik dari namaku yang sebenarnya. Seandainya kau tinggal bersama adikmu, atau kita bertemu pada suatu kesempatan di tempat adikmu, maka aku pasti akan menjadi sangat malu. Tetapi itu adalah cerita yang kini tinggal kenangan yang menyenangkan. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya perlahan-lahan. Sekarang aku tahu kenapa Pramuntoko itu kemudian dikabarkan mati. Pramuntoko, nama yang khusus dibuat untuk Jun Rumanti. Sehingga ketika Jun Rumanti itu lepas dari tangannya, maka nama Pramuntoko itu pun sudah tidak berarti lagi. Tetapi kepahitan yang dialami tidak dapat mati berkubur bersama-sama dengan nama Pramuntoko itu. Kepahitan itu tetap bersarang di dalam dada anak muda yang bernama Talam dan kemudian bergelar sebagai seorang empu,
Empu Soto. Dan aku pun kini dapat mengerti pula kenapa Empu Soto kadang-kadang berkelakuan aneh, sehingga berkali-kali aku harus mencoba mencegahnya. Ternyata Empu Soto itu pun tidak mampu melepaskan dirinya dari seorang anak muda yang bernama Talam, dan khusus melahirkan sebuah nama Pramutoko untuk seorang gadis. Empu Soto mencoba mengangguk. Kau benar, Empu, dan akhirnya adalah yang kau lihat sekarang. Tetapi aku rela mengalaminya karena aku sedang dalam perjalanan kembali setelah aku berpuluh-puluh tahun berada di jalan yang sesat. Empu Gandring memandangi wajah Empu Soto yang parah itu dengan mata yang suram. Kini tumbuhlah kepercayaannya kepada orang yang terluka di dalam dadanya itu. Sebenarnya anak-anak yang bernama Talam itu bukanlah seorang anak yang terlampau nakal. Baru kini Empu Gandring dapat meraba-raba apakah yang menyebabkan Talam itu kemudian menjadi seorang Empu Soto. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.